hasil medisnya ini Farhan ini F20. Apa tuh Tenovi F20 ya kan? Mungkin keluarga nggak tahu. F20 adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya udah dapat telepon dari pihak sana, katanya bahwa emang anak ibu ada saksinya di sana, banyak yang ngelihat kalau anak ibu buka celana terus seperti itu. Kalau saya jujur Bu, saya di sini kan nggak ada keuntungan apa-apa ya Bu. Saya cuma niat bantu dan mau mediasi kalau emang bisa dimediasi. Tapi kalau nggak bisa dimediasi pun itu semua hak dari keluarga. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di Serang. Aku mau anterin Farhan yang kita ambil sekitar 2 minggu lalu, karena kita mau melakukan pengecekan mentalnya itu pertama, kedua tentang kasusnya. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus guys. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, lagi batuk pilek. Oh, lagi batuk pilek. Iya. Sini, Pak, duduk. Oke, Ibu. Bapak boleh deketan sini sama Ibu ya? Oke. Nah, Ibu, saya mau tanya dulu. Sebelumnya kan saya dihubungin sama Mbak Yayang ya? Terkait katanya kasusnya ini pengacaranya mundur atau gimana? Mundur. Kenapa, Bu? Kurang tahu juga. Katanya dihubungin sama pihak berwajib. Iya, ngomongnya lagi, cuman nggak ngomong sama ini ya kita gitu mah. Maksudnya kenapa sampai diviralin gitu? Gitu tuh. Ya nggak ngerti, soalnya kan dia nggak ngobrol gitu. Emang kenapa kalau dimasukin ke media? Ya, kurang tahu juga. Bukannya zaman sekarang no viral no justice. Nah, oke. Ini saya mau jelasin dulu ya, Bu. Ini kan Muhammad Farhan Syahbana ya namanya. Oke. Ini aku udah jelasin sama Mbak Yayang juga terkait hasil medisnya ini Farhan ini F20. Apa tuh Tenovi F20 ya kan? Mungkin keluarga nggak tahu. F20 adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi Farhan ini ada 2, orang dengan gangguan jiwa atau skizofrenia dan juga ADHD, Bu. Yang Ibu bilang itu ADHD, tapi sekarang jauh lebih parah kondisinya mentalnya gitu. Ini dari rumah sakit ya, Bu ya, paranoid skizofrenia. Ya, ini udah dijelasin semua dan ini hasil medis langsung dari dokter yang mengecek seperti itu. Nah, ini disimpan, Bu. Jadi nanti ini kan kita mau mediasi Ibu dan juga pihak sana. Ini kita tanya dulu nih, Bu. Ini kan kita juga belum lihat hasil visumnya seperti apa ya, Bu. Pihak dari Ibu maunya gimana kasusnya ini? Ya, kita minta keadilan aja, minta anak sehat gitu aja. Iya. Terus untuk kasusnya mintanya gimana? Ya, minta keadilan gitu ya. Masuknya anak saya udah dipukul ya, kita kan ya dilaporin juga tadinya ya. Terus anak saya udah dipukul itu dilaporin lagi kita sama ya. Terus kita mau dipanggil terus ya karena nggak beres-beres gitu ya. Ya kan nggak ngerti juga Ibu ya. Tapi kan pihak dari sini Ibu melaporkan, pihak dari sana melaporkan. Jadi gimana? Bukan gitu, dia kan udah anak saya itu dia yang ngelaporin dulu. Kita tadi juga kalau dia mau datang ya ke rumah gitu tuh ya,
oh nih anak saya ini ya istilahnya ngobrol gitu tuh ya, kita juga siap ya ngobatin gitu, karena kita dilaporin ya kita mau ngeliat anak gitu kita laporin lagi gitu tuh kan, tahu nggak kenapa ya udah dipukul di kamar mandi, dikejar-kejar ke rumah nih, kejar-kejar di sini dipukul lagi di sini. Iya, saya juga minta tolong ya, ada keponakan yang video ini tuh ya gitu. Iya, tapi kan mohon maaf ya Bu, tapi saya udah dapat telepon dari pihak sana katanya bahwa emang anak ibu ada saksinya di sana, banyak yang ngeliat kalau anak ibu buka terus seperti itu gitu loh. Enggak ada ya mau saksi itu ya. Saksinya di sana ada katanya. Saksi-saksi yang di sana. Saksi kenapa? Maksudnya enggak nolongin ya kalau emang anak saya itu gitu maksudnya. Jadi saat itu Dijelasin. Jadi saat itu Bu, dari pihak karena itu kan ada 2 orang ya, sama saudaranya. Saudaranya itu melihat kalau Farhan itu langsung giniin anaknya, langsung dibawa ke masjid. Gitu. Setelah itu anak itu kabur, pulang ke rumah itu nggak pakai celana. Gitu rasanya itu ya. Nah, ini kan ini juga dijelasin. Nah, mungkin karena pihak dari sana kan juga emosi, pihak dari ibu juga emosi karena anaknya digituin gitu ya, Bu. Kalau saya jujur, Bu, saya di sini kan nggak ada keuntungan apa-apa ya, Bu. Saya cuma niat bantu dan mau mediasi kalau emang bisa dimediasi. Tapi kalau nggak bisa dimediasi pun itu semua hak dari keluarga, ya, bukan hak saya. Saya di sini hanya menjelaskan kronologi yang terjadi. Pihak dari sini menjelaskannya seperti ini, pihak dari sana menjelaskannya seperti apa. Karena mereka pun punya bukti, Bu. Gitu ya, jadi makanya saya nanya dulu sama pihak keluarga ini maunya seperti apa gitu. Soal anak saya kan tadi cuma adik-adik ya, pas dia di ini jadi kayak nambah penyakitnya ya. Ya belum tahu Bu, kan kali aja emang udah lama. Kan kita suka ngecek aja ke rumah sakit. Tapi ini hasil skizo akut berarti sudah lama dong Bu, bukan baru Bu. Jangan disangka juga baru. Mungkin saya nggak tahu ya, hasil medis itu kan cuma berobat jalan, sedangkan ini kan rawat inap, Bu. Jadi lebih detail. Selama ini Farhan belum pernah dirawat inap kan? Belum. Saya tanya sama anaknya, nah belum tentu bahwa Farhan ini baru ODGJ-nya, bisa jadi lama. Gitu kan kita nggak bisa menerka-nerka ya, gitu. Ini kan harus dari medisnya langsung. Seperti itu. Nah, makanya saya sekali lagi nanya, Ibu sama Bapak maunya seperti apa? Mumpung saya ada di sini, saya habis ini juga mau ketemu sama keluarga korban, saya mau lihat hasil visumnya seperti apa. Karena pada saat video itu tayang, pihak dari sana memohon lah ya, memohon untuk dipertemukan antara saya dan juga pihak sana, mau menceritakan dan menyerahkan bukti-bukti yang ada, kronologi. Mereka mau menjelaskan dan juga ada saksi-saksinya yang di sana. Ibu kan di sini nggak ada yang lihat Farhan ngelakuin apa, tapi yang di sana pada yang ngeliat, Bu. Gitu. Kenapa mungkin mereka semarah itu sama Farhan? Karena Farhan juga udah mengakui bahwa Farhan membuka celana ya. Ya, buka celana, habis itu diapain? Dibuang celananya. Terus udah gitu dibawa ke masjid ya. Bukan masjid kali, musola. Oh iya, sorry, musola. Iya, dibawa ke musola, betul ya. Nah, dia mengakui sudah, Bu. Gitu, karena saya tanya juga, Bu, pada saat ada kronologi dari sana, saya tanya juga Farhannya. Farhan mengaku seperti itu. Saya di sini nggak bela siapa-siapa, saya nggak bela ibu, nggak bela pihak sana juga. Tapi yang saya lihat di sini kan saya mau cari solusi, mau seperti apa kita bantu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mungkin dari keluarga nggak usah Tenovi, kita nggak butuh bantuan, nggak itu ya nggak apa-apa juga. Ya yang penting niat saya baik di sini. Sempat ada yang ngejelasin juga, kenapa kok bisa katanya ada sakit kayak gini, kok bisa ngelakuin itu? Ya, bisa, Bu. Malah Mbak boleh jelasin, Mbak? Kalau anak dengan kebutuhan khusus, kan kita sebelumnya belum tahu ya. Belum tahu ada spesial seperti ini. Kan kita tahu riwayat dari orang tua adalah anak ADHD. Nah, biasanya kalau anak ADHD itu kebutuhan seksual itu dan keinginan dia mengetahui itu lebih tinggi tinggi daripada orang anak normal.
Jadi misalkan dia mengenai kelaminnya atau jenis kelamin orang lain, lawan jenis, dia tuh lebih tinggi nafsunya Bu. Jadi jangan dibilang kalau misalkan anak ADHD itu tidak tahu, justru keinginan tahunya akan Lebih tinggi. Hasrat itu Lebih tinggi dari orang normal gitu. dan dia tidak mengerti tuh bagaimana mengeluarkan itu. Jadi kadang ada ya terjadilah misalkan sama anak kecil atau kadang ada yang sama ibunya, itu bisa incest seperti itu. Jadi bahasa kasarnya dia tuh kayak udah paham Pak begitu, tapi dia bingung nih mau gimana gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu Ibu. Jadi jangan dibilang kok bisa sih anak saya kan spesial, kok bisa ngelakuin sama itu, tentu bisa Ibu. Apalagi mohon maaf Ibu sama Bapak juga tidak mengajarkan ya Bu ya sama Farhan gitu bahwa kayak ini punya perempuan, ini punya laki-laki, ini tidak boleh menyentuh bagian punya perempuan, kan tidak pernah ya Bu ya. Karena saya juga nanya sama anaknya pernah nggak diajarin, katanya dia nggak pernah dijelaskan tentang reproduksi ya. Laki-laki dan perempuan yang tidak boleh dipegang juga tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya, kan namanya pengetahuan tetap harus dikasih tahu ya Bu. Ya, ini hal-hal yang tidak diinginkan jadi terjadi. Nah kemarin sempat juga saya diinfo sama Mbak Yayang, Mbak bisa nggak dibantu untuk pengacara dan lain-lain ya Mbak ya. Sebenarnya kita bisa-bisa aja Bu, ya nggak ada masalah, kita bisa-bisa aja. Terus kita juga bisa minta bantuan ke Komnas Perlindungan Anak sesuai dengan omongan saya. Tapi kan kemarin belum jelas kronologinya seperti apa gitu. Dan menurut saya ini Mbak Yayangnya ada nggak ya? Biar kita sama-sama ngejelasin enak. Ya, belum di telepon ya. Katanya mau datang juga. Mau datang? Iya. Udah di jalan? Halo, Assalamualaikum. Oh ini udah nyampe ya. Oh iya ya. Oh iya. Iya. Oh iya, Assalamualaikum. Iya di jalan. Oke. Jadi kita sambil jelasin juga sama Mbak Yayang maunya seperti apa. Tapi kalau pihak dari Ibu nggak pernah ada minta uang ya Bu? Iya demi Allah tuh sampai ini kan udah dipukulin sana kan kejar lagi ke rumah, mukulin lagi. Iya. Tuh ngomongnya itu ya Allah mah. Videonya gitu tuh mah. Ini pengacaranya ini siapanya Ibu? Masih keluarga? Masih keluarga. Siapanya Mbak Yayang? Kakaknya? Iya. Mana? Kakak kandung? Kakak kandung apa sepupu? Kandung. Kemarin nggak ada penjelasan kenapa mundurnya gitu? Enggak. Cuma dijelasin mundur aja? Iya. Karena diviralin? Gitu doang Pak? Sebenarnya sih kalau untuk urusan media ini kan hak dari keluarga ya gitu. Terus ya selalu saya bilang ya di mana-mana malah orang pada minta bantuan kita ya Mbak untuk membantu kasus agar cepat naik gitu ya, untuk mencari solusi seperti apa gitu. Terus karena yang hashtag dari orang-orang adalah no viral no justice seperti itu. Makanya saya kaget pas dihubungi sama Mbak Yayang, videonya tayang terus katanya pengacaranya mundur, bisa nggak siapin pengacara? Kita bingung juga kok tiba-tiba mendadak gitu tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ini udah jelas ada suratnya, resume medisnya itu pertama. Yang kedua juga mungkin nanti kita tanya Mbak Yayang maunya gimana. Karena pihak dari sana sudah menghubungi kita, katanya mereka punya hasil visum dari rumah sakit itu. Kurang tahu juga ya. Pihak dari sana bilangnya seperti itu. Gitu. Jadi kita mau lihat juga bukti-buktinya seperti apa. Dan omongan dari sana gimana, nanti kita akan sampaikan lagi ke keluarga gitu ya Mbak. Ya udah, sampai kita tunggu Mbak Yayang ya sebentar. Nah, ternyata pada saat kemarin kita melakukan pengecekan kan disuruh rawat inap ya, karena harus mendetail gitu pengecekannya. Ternyata hasilnya adalah F20 atau skizofrenia. Nah, nih F20 itu apa? Tenofis, skizo itu ODGJ Mbak. Jadi konteksnya dia udah paranoid, ODGJ paranoid akut. Jadi yang udah
udah lumayan parah ya ODGJ-nya gitu. Terus kemarin pada saat video tayang kan kita juga kaget ya Mbak, ada pihak sana yang menonton gitu, minta menghubungi, terus akhirnya minta ditelepon, kita telepon. Dan mereka menjelaskan, mengklarifikasi semuanya. Mereka sih menjelaskan bahwa emang mereka juga salah ya Mbak, karena melakukan pembunuhan terhadap Farhan. Mereka mengakui gitu, mereka nggak ya namanya denial gitu, nggak. Mereka menjelaskan emang ia salah. Nah di satu sisi mereka juga menjelaskan kondisi korban Mbak, yaitu anaknya. Umur berapa Mbak? 7 tahun ya? Umur 7 tahun apa 8 tahun saya lupa, yang mengalami trauma dan adanya luka sobek di bagian itunya gitu. Pihak dari sana juga sempat menanyakan ya terkait ini kan dijelaskan sama kita Farhan ini ada ADHD dan juga ODGJ. Kok bisa ngelakuin hal itu? Mbak juga mungkin mempertanyakan, kok bisa anak spesial melakukan hal itu? Mungkin Mbak Uti bisa jelasin. Jadi kalau anak ADHD itu kan anak kebutuhan khusus banget. Biasanya tingkat hasrat seksualnya itu lebih tinggi dari anak-anak lainnya. Dan kebetulan ADHD itu memang tidak bisa dia memberikan sinyal gitu. Kalau normal mungkin iya aku merasakan ini nggak boleh gitu kan. Tapi kalau anak-anak ADHD dia itu memang kebutuhan seksualnya, hasrat seksual, keinginan tahu untuk beda atau lawan jenis itu lebih tinggi. Jadi makanya jangan dianggap kalau misalkan anak kebutuhan khusus itu nggak ngerti apa-apa, justru dia tahu, justru dia ingin tahunya tinggi, ketertarikan sama wanita ataupun lawan jenis itu lebih tinggi gitu daripada anak-anak normal lainnya. Dan itu pun hal tersebut itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Kadang bukan orang sekitar di luar ya, kadang di rumah pun ibunya, adiknya, yang lawan jenisnya gitu, itu bisa terkena pelecehan juga. Karena apa? Karena dia nggak ngerti gitu, karena dia nggak tahu ternyata tuh dia punya hasrat seksual gitu yang harus dia salurkan gitu, yang nggak boleh dia salurkan kemana kayak gitu loh, lebih seperti itu. Jadi makanya kalau dibilang Farhan nggak ngerti apa-apa, ya memang nggak ngerti, cuma kitanya yang memang harus banyak edukasi kalau anak kebutuhan khusus itu memang hasratnya lebih tinggi daripada anak normal lainnya. Dan mungkin orang tuanya juga harusnya mengajari reproduksi yang tidak boleh disentuh untuk perlawan jenis itu apa gitu. Jadi saya tanya ibu sama bapak juga katanya kan nggak pernah diajarkan gitu, dan Farhan pun sudah merasakan yang namanya hasrat gitu, hasrat seksual gitu, tapi dia bingung untuk seperti apa gitu. Nah kemarin sih penjelasan dari pihak sana sih ya seperti itu ya Mbak, mereka sih pengen adanya penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu. Di satu sisi saya yakin sih Mbak, kepolisian pasti akan bertindak adil ya, dalam arti Farhan bisa dapatkan hukuman juga, tapi pihak sana juga sama dapat hukuman juga, karena namanya kekerasan anak di bawah umur itu ada pasalnya. Kalau nggak salah kurang lebih 15 tahun ya Mbak, minimal 15 tahun. Nah makanya saya menanyakan lagi sama pihak keluarga, ini maunya gimana? Sebenarnya saya yang sebenarnya Mbak, kalau saya juga sebenarnya pengen yang terbaik, karena kan saya juga ya melihat Farhan, mendengar dia dipukulin kan, sampai ada video-videonya, bahkan ada ancaman orang tuanya mau dibunuh segala macam, itu kan ya menurut saya tuh agak kaget gitu Mbak. Kalau misalkan dari awal memang mau baik-baik dari awal Mbak, yang saya sayangkan adalah ya sikap pembunuhannya itu sih Mbak. Saya juga nggak membenarkan sikap Farhan yang memang salah gitu Mbak. Cuman cara mereka untuk menanggulangi itu Mbak, yang menurut saya tuh ya kurang berkenan lah, karena kan ini memang ada ADHD ya Mbak, walaupun memang salah ya kenapa harus dipukulkan dipukulin. Dan saya juga kan sempat melihat komentar-komentar di YouTube ya Mbak, di mana orang tuanya juga neneknya seolah-olah kayak menormalisasikan bahwa pembunuhan itu sangat diwajarkan. Itu sih yang membuat saya kecewa juga gitu Mbak. Dari awal juga kalau memang mau baik-baik juga ya saya mah hayu aja gitu Mbak ya sama keluarga. Cuman kan udah dipukulin juga langsung pihak sana kan yang langsung melapor kan Mbak, sedangkan saya jauh dengan orang tuanya Mbak. Ketika saya ditelepon udah dipukulin langsung dilaporkan gitu. Jadi kan kita jadi shock gitu loh Mbak. Sedangkan kan nggak ada yang mengerti hukum kan kalau misalkan dari keluarga Farhannya sendiri. Nah kalau saya sih ya sebaik-baiknya aja lah Mbak. Maksud saya tuh ya
saya melihat kondisi Farhannya bagaimana juga kan Mbak, emang dia juga kena ADHD dari kecil kan. Saya juga ya menyayangkan gitu sikapnya Farhan sampai membuat anaknya itu trauma gitu loh Mbak. Kalau saya sih ya gimana orang tuanya sebenarnya. Ya intinya sih pihak keluarga dari kemarin adanya itikat baik ya Mbak, pengen mediasi tapi gagal katanya. Nah, kalau yang mediasi itu bahkan ada anggapan sejumlah uang ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu Mbak, saya baru tahu tuh ya akhir-akhir ini, dan saya tanyakan ulang ke keluarganya gitu. Tahu nggak ada permintaan sejumlah uang, dan keluarganya pun nggak tahu gitu. Oh berarti Mbak udah dengar itu? Saya baru dengar itu kemarin itu ada dari yang di komen itu kan Mbak. Nah, lalu saya tanyakan ulang ke orang tuanya, benar nggak ada meminta sejumlah uang, dan ternyata kan karena orang tuanya kan nggak mengerti hukumnya Mbak, jadi melimpahkan ke pengacara. Itu sih Mbak. Dan kalaupun saya juga sebenarnya kan saya juga nggak enak nih Mbak sama pengacaranya, karena kan dianggap saya melangkahi lah dan segala macam. Sebenarnya kan saya ke Teknovi juga yang mau yang terbaik lah ini supaya cepat selesai, karena kan berlarut ya Mbak. Kayak kita juga capek gitu Mbak sebenarnya, keluarga gitu. Soalnya saya nanya sama ibu juga, ibu sampai bela-belain ya Bu ya, uang untuk transportasi katanya untuk ke kepolisian, terus udah gitu pengecekan Farhan juga ya Bu untuk mintain surat dan lain-lain. Ibu juga udah fase dimana lelah, capek gitu ya. Nah makanya saya di sini sih jujur aja Mbak, kita datang emang sengaja meluangkan waktu ya hari ini. Karena besok kita keluar kota. Nah Farhan juga kan bilang mau pulang, kangen. Ya udah akhirnya kita kembalikan sambil kita mau ngobrol sama pihak sebelah sana, karena mereka juga katanya mau mengklarifikasi dan mau menunjukkan bukti visum-visum yang ada katanya gitu. Nah saya kembalikan lagi ke pihak keluarga, ini apakah mau lanjut kah atau mau mediasi, nanti dipertemukan kedua belah pihak, terus nanti mungkin bicara semuanya baik-baik dan bisa diselesaikan baik-baik juga gitu ya Mbak. Karena saya di sini tidak ada keuntungan apapun, tidak membela siapapun. Saya udah jelasin sama ibu saya nggak bela siapapun, nggak bela pihak sana, nggak bela pihak sini. Saya di sini cuman mediasi, dengar dari pihak ibu, dengar juga di telepon dari pihak sana, gitu kita rekam juga. Nah, terus pihak dari sana ya menjelaskan, Mbak bayangin kalau Mbak punya anak perempuan, terus Mbak ada luka sobek di bagian vaginanya, memang tidak dimasukin, bahasa kasarnya gitu ya Mbak, nggak dimasukin. Iya, tapi yang namanya bentuk ada sobek, maupun tangan jari itu masuk. Iya masuk, itu masuk. Tapi maksudku bentuk traumanya juga masih melekat ya gitu ya. Nah makanya bayangkan kalau kita di posisi orang tuanya gitu Mbak. Kalau Farhan luka fisik, jujur saya pun misalnya kena luka fisik Mbak, itu bisa hilang dengan cara apapun, diobatin ke dokter, keluar itu kan kelihatan. Tapi kalau luka dalam, dan itu kan masa depan anak ya Mbak di kemudian hari, apalagi kita sama-sama perempuan, jadi sangat mengerti banget gimana rasanya gitu. Nah makanya di sini pihak dari sana juga minta ketemu dan mau bicarain baik-baik, ya kita sambut dengan baik juga ya gitu. Karena saya juga belum mendengar penjelasan real di sana, katanya suruh tanya langsung sama anaknya, tanya aja langsung sama anaknya Mbak gimana gitu. Makanya saya bilang sama Mbak Uti, Mbak ini kita harus atur waktu, terus kita selesaikan hari ini. Kalau misalnya mau dibantu, saya bantu. Tapi kalau misalnya keluarga ngerasa ini nggak bisa, kita aja yang mengurus, ya monggo silakan. Dari mereka sebenarnya mau ada etikat baiknya gitu. Kalau misalkan memang mau baik-baik aja ya mangga gitu. Gimana selesaikannya? Karena datang, ini mungkin ya menurut saya peluang untuk bagaimana kita sama-sama duduk ya mencari solusi yang terbaik gitu.